Esai. Untuk pengertian esai sendiri, esai termasuk ke dalam suatu karya tulis. Namun saat berada di jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, siswa lebih mengenal esai sebagai suatu bentuk soal uraian dalam ujian ataupun tes. Sedangkan pada saat berada di jenjang perguruan tinggi, esai lebih dikenal sebagai suatu bentuk karya tulis. Secara bahasa, esai berasal dari bahasa Prancis yang artinya mencoba atau berusaha. Esai adalah suatu tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang dicoba untuk dinilainya. Dikutip dari Dalman tahun 2011. Pengertian tersebut mengarah pada isi bahasan esai, yang mana esai membahas tentang suatu subjek ataupun masalah. Lain halnya dengan Wijayanti yang menghimpun pendapat dari guru dan siswa mengenai esai. Pendapat siswa dan guru mengenai esai memiliki kesamaan. Yang pertama, esai adalah karangan atau bentuk tulisan yang artinya itu lebih dari satu paragraf. Kedua, esai bertutur tentang kejadian yang diketahui atau dipahami tentang suatu yang terjadi di masyarakat atau lingkungan. Yang ketiga, esai berisi pendapat atau pandangan penulis tentang hal yang dibicarakan, di mana artinya memuat suatu argumentasi dan bersifat subjektif. Hal ini dikutip dari Wijayanti dan kawan-kawan pada tahun 2012. Esai secara mudahnya boleh dipandang sebagai suatu usaha untuk melahirkan pandangan mengenai suatu topik dengan bentuk yang pendek, serta dengan cara penuturan yang sebaik-baiknya. Yang terpenting dalam esai bukan apa yang dibicarakan, melainkan bagaimana cara membicarakannya. Struktur esai yang baik dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Beberapa ahli juga memiliki pendapat yang sama tentang struktur esai. Mereka juga membaginya ke dalam 3 bagian yang terdiri dari atas, paragraf pendahuluan, yang diakhiri dengan kalimat tesis, paragraf isi, dan paragraf penutup. Hal ini dikutip dari Wijayanti dan kawan-kawan pada tahun 2012. Pada bagian pendahuluan berisi pernyataan umum tentang topik yang akan dibahas. Selain itu juga berisi latar belakang topik. Paragraf isi berisi uraian pernyataan yang disampaikan pada paragraf pendahuluan. Terakhir adalah paragraf penutup yang berisi simpulan atau ringkasan dari hal-hal penting yang telah dikemukakan. Esai ini mempunyai suatu fungsi khusus, yaitu menggambarkan pandangan dan sikap surat kabar atau majalah tersebut terhadap suatu topik dan isu dalam masyarakat. Ciri-ciri esai pada umumnya suatu karya tulis bisa digolongkan ke dalam bentuk esai apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Tulisan dalam bentuk prosa atau paparan yang diwujudkan dalam sejumlah paragraf, bukan puisi dan bukan prosa fiktif. 2. Tulisan yang tidak terlalu panjang atau relatif singkat yang dapat dibaca dalam waktu singkat, tetapi padat dan membahas atau mengkaji sesuatu yang sedang hangat dibincangkan, menarik, atau penting untuk dibahas dan ditulis. Yang ketiga, tulisan personal yang subjektif tentang sesuatu masalah aktual, menarik, dan penting dengan kekuatan analisis, interpretasi, dan refleksi. Yang keempat, tulisan yang bersifat formal dan informal dengan membawa ciri personal, nada pribadi, dan gaya khas sesuai dengan karakter penulisnya yang berbeda dengan penulis lain. Yang kelima, tulisan yang berisi pendapat, pandangan, pikiran, sikap, pendirian penulis tentang suatu hal untuk diperbincangkan dengan fakta, ketajaman, gagasan, dan kekuatan argumentasi. Dan yang keenam, tulisan yang memiliki 3 struktur umum, yaitu pendahuluan atau pengantar, isi, dan penutup atau kesimpulan. Syarat-syarat esai. Nah, penulisan dalam esai ini memiliki mekanismenya tersendiri. Yang pertama, format esai harus mengikuti aturan yang telah ditentukan, yaitu memiliki 8 aturan yang harus kita ikuti. Yang pertama, ditulis dengan bahasa Indonesia dengan spasi 1. Yang kedua, menggunakan format kertas ukuran A4 dengan margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, dan juga atas bawah 3 cm. Lalu selanjutnya, font Times New Roman ukuran 12. Lalu selanjutnya ialah
Di bawah judul diberi nama penulis, di bawah nama penulis diberi nama peleton. Selanjutnya, jumlah kata 1500, konten harus sesuai dengan tema dan juga mengandung subtema. Dan yang terakhir ialah format file berbentuk PDF. Lalu, yang kedua ialah melampirkan daftar pustaka. Teman-teman, esai sendiri terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ialah judul, yang kedua pendahuluan, yang ketiga pembahasan, yang keempat kesimpulan dan juga saran, lalu yang terakhir ialah daftar pustaka. Bahasan selanjutnya yaitu judul. Judul ditulis secara singkat dan juga jelas sesuai dengan isi dari esai. Maksimal 12 kata dengan format. Yang pertama ditulis rata tengah, yang kedua ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar dan diberi efek bold. Dan terakhir ialah menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1. Bahasan yang kedua yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini mencakup latar belakang, pemasaran mengenai fenomena permasalahan atas isu yang diangkat, boleh disertakan oleh data statistik sebagai penunjang, dan alasan pentingnya isu yang diangkat untuk dibahas. Lalu pembahasan. Berdasarkan pada kajian literatur dan juga kajian teori, bagian ini dapat memuat alternatif pemecahan masalah atau solusi atas isu yang diangkat oleh penulis. Kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan ini berisi rangkuman singkat atas hasil pembahasan. Sementara itu, saran mengacu pada hasil dari pembahasan. Lanjutan dari video sebelumnya, syarat esai yang nomor 6 yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka memuat seluruh sumber-sumber yang diacu dalam penulisan esai. Semua yang tertera dalam daftar pustaka harus dirujuk dalam esai. Kemutakhiran referensi yang sangat diutamakan. Daftar pustaka diurutkan dari A sampai dengan Z. Penulisan pustaka menggunakan sistem Harvard Referencing Standard, yaitu sebagai berikut. Jika sumber yang digunakan untuk menulis esai itu diambil dari buku, maka daftar pustakanya yaitu penulis 1, nama penulis 1, nama penulis 2, dan seterusnya, yang ditulis dengan nama belakangnya dulu, terus nama depannya dengan disingkat, titik. Terus tahun publikasinya, judul bukunya yang dicetak miring, terus edisi keberapa, penerbitnya siapa, dan tempat publikasinya. Nah, jika dalam penulisan esai, sumbernya diambil dari jurnal, dari artikel jurnal, maka daftar pustakanya ditulis penulis 1, penulis 2, dan seterusnya, ditulis dengan nama belakangnya dulu, terus nama depannya disingkat. Tahun publikasinya, judul artikel, nama jurnal dengan dicetak miring, vol, nomor, dan rentang halaman. Kalau sumbernya dari proceeding seminar atau konferensi, yang daftar pustakanya ditulis penulis 1, penulis 2, dan seterusnya, ditulis sama seperti sebelumnya, nama belakangnya dulu, terus nama depannya nanti disingkat, tahun publikasinya, judul artikel, nama konferensi, tanggal, bulan, dan tahun, kota, negara, dan halaman. Kalau sumbernya dari tesis atau disertasi, yang pertama ditulis di daftar pustakanya yaitu penulisnya dulu, nama belakangnya, terus nama depannya disingkat, terus tahun publikasinya, judul skripsi, tesis, atau disertasi yang diambil tadi, terus universitasnya disertakan. Jika sumber rujukannya dari sebuah website, nah yang pertama ditulis penulis, yang kedua tahun, yang ketiga judul, yang keempat alamat URL, dan yang terakhir tanggal aksesnya. Sebagai contoh seperti ini. Menulis esai sederhana. Membahas sederhana yang pertama dengan mencari topiknya. Sama halnya menulis, biasa satu hal yang perlu diperhatikan adalah topik yang kita pilih. Tipsnya, menentukan ini adalah cara topik dengan tema khusus agar esai tampak menarik. Semakin fokus topiknya, semakin baik pula isi esainya. Begitupun, semakin kuat karakternya, semakin baik sebuah esai yang baik. Harus memiliki satu ide yang jelas. Jangan berada pada sudut pandang yang tidak jelas karena akan mengurangi kualitas esai tersebut. Kedua, siapkan outline. Cara membuat esai selanjutnya adalah mempersiapkan outline supaya Anda lebih
mudah mapping tulisan apa saja yang patut Anda sertakan dalam essay outline. Outline membantu untuk memberikan gambaran umum dan memuat poin-poin khusus dari topik yang ingin diuraikan. Dalam membuat esai sederhana ini selanjutnya yaitu kelima, tulis pendahuluan. Setelah ide atau isi esai dituliskan, barulah kita bisa menuliskan pendahuluan. Menulis pendahuluan dalam esai memang sebaiknya dilakukan setelah kita selesai menguraikan isi paragraf, bukan sebaliknya. Sebab ketika kita sudah selesai menguraikan isi esai, kita lebih memahami isi esai tersebut sehingga kita bisa membuat pendahuluan yang lebih tepat guna mendukung isi esai beserta mengantarkan pembaca untuk memahami isi dalam penulis esai tersebut. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu tulis kesimpulan. Setelah isi dan pendahuluan ditulis, Anda bisa dituliskan mengenai kesimpulan esai. Ini memungkinkan Anda bisa membuat kesimpulan esai yang tepat karena kita sudah memahami dan selesai menguraikan seluruh bagian menulis esai lainnya.